Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajma'in. Sehat ibu bapak? Ini maghribnya kurang 41 menit lagi. Jadi kajiannya kurang lebih ya 40 kurang lah. Cukup lama. Nepat jenengan sudah mulai geringingan. Diselonjorkan mawon boten napa-napa. Ibu dan bapak, kita akan membahas 4 ciri pewaris surga. Kita akan membahas kajian hadis ya, mempelajari satu hadis. Ibu dan bapak, salah satu tanda-tanda orang yang celaka di bulan Ramadan adalah orang-orang yang tidak menggunakan waktu-waktunya untuk melakukan berbagai amalan soleh. Padahal orang itu kalau masuk di bulan Ramadan, dia ini seperti memasuki gudang yang isinya emas batangan. Emas batangannya berupa puasa, tilawah, sedekah, tarawih, kajian. Harusnya dia itu semangat. Makanya ibu dan bapak, kalau besok bulan Ramadan terakhir kita pas buka puasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita buka puasa, kadang-kala kita nangis. Kenapa? Ini adalah buka puasa terakhir di bulan Ramadan. Belum tentu bulan Ramadan yang akan datang kita masih berjumpa kembali. Ibu dan bapak, kenapa orang itu hendaklah bersemangat melakukan amal soleh? Yang pertama sudah jelas, kullu amali ibnu adam yudha'aful hasanah asru amsaliyah. Karena di bulan Ramadan ini Allah menggandakan berbagai ganjaran semua amalan soleh. Alasan yang kedua, kita ini diberikan keringanan dan kemudahan untuk melakukan amal soleh. Kita sering mendengar hadis ini, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar. Semua pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, semua setan dibelenggu. Artinya di bulan Ramadan itu orang muslim diberikan kemudahan dan keringanan untuk melakukan amal soleh. Makanya kemarin siang ada Pak Ari guru olahraga bilang, iya ya Pak Dede, nek Ramadan koyo ngene maca Quran, puasa koyo ringan enteng. Tapi kalau di luar bulan Ramadan akan lebih terasa berat. Makanya kita sudah paham semua tradisinya orang-orang soleh, mereka gaspol ketika memasuki bulan Ramadan. Imam Syafi'i sitina khatmatan menghatamkan Al-Quran 60 kali. Abdullah bin Umar ketika buka puasa tidak pernah berbuka sendirian. Beliau ini pasti berbukanya dengan orang miskin atau anak-anak yatim. Imam Bukhari sekali duduk darus 15 juz di malam hari. Nanti siangnya sekali duduk 15 juz. Ketika adzan maghrib selesailah Al-Quran. Jadi Al-Quran dihatamkan selama 24 jam. Nah ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, dan hendaklah kita memiliki standar capaian prestasi. Salah satu capaian prestasi di bulan Ramadan ya minimal menghatamkan Al-Quran pisan, itu paling rendah sekali. Karena kata Nabi, Iqra'il Quran fi sahrin, khatamkanlah Al-Quran minimal sebulan sekali. Al-Quran 30 juz sebulan 30 hari, berarti minimal kita darus per hari 1 juz, itu paling ringan sekali. Dan ingat, orang-orang yang diberikan kesehatan, diberikan kesempatan masuk di bulan Ramadan, tapi tidak sungguh-sungguh menggunakan waktunya, dia melewatkan berbagai kesempatan untuk melakukan amal soleh, sungguh mereka akan menyesal besok di akhirat. Salah satu penyesalan penghuni neraka, wa hum yastarihuna fiha. Penghuni neraka itu akan bunga-bunga, Rabbana wahai Rabbu Allah, akhir
akhrijna, keluarkan kami dari neraka, na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal, seandainya kami keluar maka kami akan termasuk golongan orang-orang yang akan semangat untuk melakukan amalan soleh. Penghuni kubur juga sama. Penyesalannya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Seandainya nyawaku bisa Engkau tangguhkan ya Allah, kalau aku hidup lagi, aku ingin beramal soleh, sedekah agar termasuk orang-orang yang soleh. Berarti ibu dan bapak, semua amalan soleh yang kita tidak ambil padahal kita mampu untuk melakukannya, maka amalan soleh yang ditinggalkan ini akan menjadi penyesalan kalau kita sudah mati besok, ibu dan bapak. Nah ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, lalu ada 4 pewaris surga ini akan kita bahas. Jadi ada 4 amalan, dan 4 amalan ini termasuk kalau dilakukan orang ini termasuk ciri-ciri orang yang akan mendapatkan warisan surga. Ini ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ibu dan bapak. Ya, kita baca dulu hadisnya ibu dan bapak. Ini, inna fil jannah, sesungguhnya di dalam surga, ghurafan, ada sebuah kamar-kamar, turaduhuruha min butuniha, orang yang di luar bisa melihat kondisi yang ada di dalam. Wa butunuha, dan orang yang ada di dalam, min duhuriha, bisa melihat apa yang ada di luarnya. Faqama a'rabiyun, tiba-tiba ada Arab Badui bertanya. Faqala, orang ini bertanya, liman hiya ya Rasulullah, surga ini, ruangan ini yang indah-indah ini untuk siapa wahai Nabi Muhammad? Qala, kemudian Nabi menjawab, hei cah bagus, surga ini yang pertama liman athabal kalam, untuk orang yang ketika hidup dia suka menjaga omongannya. Yang kedua, wa at'amat ta'am, untuk orang yang suka berbagi ketika dia masih hidup, senang memberikan makanan. Yang ketiga, wa adamas siyam, untuk orang yang suka berpuasa ketika dia masih hidup. Dan yang keempat, wa shalla lillahi bil lail wan nas niyam, untuk orang-orang yang ketika masih hidup senang sholat di malam hari ketika banyak orang yaitu pada tidur. Kita akan membahas hadis ini ibu dan bapak. Yang pertama, ada kalimat inna fil jannah ghurafan, sesungguhnya di dalam surga itu ada ruangan-ruangan. Ternyata Nabi itu menjelaskan tentang indahnya surga. Dan orang dikatakan sukses itu yang mendapatkan surga ibu dan bapak. Percuma orang ini di dunia dia memiliki berbagai perhiasan di dalamnya. Dia memiliki rumah, kendaraan, tabungan, memiliki harta yang berlimpah, secara duniawi tercukupi. Akan tetapi ketika orang ini meninggal, maka sungguh orang ini celaka besok di akhirat, maka dia bukan disebut orang yang sukses. Kata Allah, siapa orang yang sukses? Faman zuhziha 'anil nar. Orang sukses itu yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, dialah orang sukses kata Allah. Jadi ukuran sukses bukan di alam dunia. Makanya Allah menjelaskan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan di alam dunia hanya sekedar yaitu fata morgana saja. Kenapa? Yo ngapunten ibu dan bapak, kata Imam Ibnul Qayyim, muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Karena orang yang terlalu cinta terhadap dunia, dia akan ditimpa 3 perkara. Salah satunya hammun lazimun. Orang yang dia ini terlalu cinta terhadap dunianya akan ditimpa hammun lazimun. Hidupnya itu senantiasa cemas ibu dan bapak. Makanya kenikmatan dunia illa mataul ghurur, hanya tipu-tipu saja. Yo ngapunten, Bu, jenengan punya suami yang good looking and good rekening, senang napa mboten? Ganteng ya tur sugih yo seneng ya, manusiawi.
Tapi nyonya pun dan kesenangan punya suami yang good looking and good rekening, tapi jenengan yo cemas. Wong lanang ganteng, sehat, duwite akeh, nek ora kuat iman, bahaya iki. Betul apa betul? Sama. Bapak-bapak juga sama, punya istri yang pintar merawat diri, punya istri yang pintar merawat rumah, punya istri yang pintar merawat anak-anaknya. Qadarullah istrinya yo pintar golek duit. Nikmat mana lagi yang kau dustakan punya istri kayak gitu. Punya istri yang cantik ya seneng, tapi jenengan ya cemas Pak. Nek bojo ayu biasanya sing goda yo wakeh. Jenengan punya mobil keluaran terbaru, bayarnya cash, fiturnya lengkap ya seneng. Jenengan beli motor keluaran terbaru cash, fiturnya banyak ya seneng. Di sisi lain seneng, tapi di sisi lain yo cemas. Kalau mobilnya kesenggol baret yo piye, kemudian kalau motornya hilang yo piye. Dan termasuk orang-orang yang di dalam rumahnya punya harta yang berlimpah, di sisi lain senang, yo di sisi lain yo cemas. Makanya orang-orang yang di rumahnya punya harta yang banyak, biasanya temboknya tinggi-tinggi, CCTV di mana-mana, karena wedi ene begal malih. Berarti wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Benar, kehidupan dunia ini kesenangan yang menipu. Karena makin cinta dunia biasanya makin cemas hatinya. Betul apa betul? Dan surga ini adalah perkara yang sudah Allah siapkan. Sekarang kita duduk pengajian di Masjid Amanah, surga itu sudah ada. Berarti kosong mau Pak Didi? Yo, enggak tahu juga. Kan saya belum pernah berkunjung ke sana gitu loh. Kata Nabi, a'datu li ibadis sholihin, surga sudah Allah ciptakan untuk orang-orang yang soleh. Mana ainun ra'at, yang tidak ada orang yang pernah melihatnya, wala udhun sami'at, tidak ada orang yang pernah mendengarkan keindahannya, wala khatara ala qalbi basar, dan tidak ada satupun orang yang pernah terlintas di dalam benaknya tentang keindahan surga. Dan surga itu adalah hadiah yang sudah Allah siapkan untuk orang-orang soleh sebagai hadiah yang surprise, bikin kaget panjenengan. Makanya ibu dan bapak dijelaskan seperti ini, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum, tidak ada satupun manusia yang mengetahui apa yang telah Allah sembunyikan untuk mereka, min qurrati a'yuni, yang Allah sembunyikan ini kalau terlihat besok kita wah, excited gitulah. Kemudian jazaan bima kanu ya'malun, hadiah ini memang Allah siapkan untuk orang-orang yang telah melakukan perbuatan baik ketika masih hidup di alam dunia. Dan orang-orang muslim bejo tenanan, dhewe teko keri dhewe tapi mlebu swarga dhisik dhewe ngono. Jenengan pernah merasakan capeknya antri berobat pakai BPJS Bapak Ibu? Wis antri jika nomor, antri pendaftaran, antri cek tensi, antri nunggu dokter, antri diperiksa, antri ambil mangkat esok mulai sore biasa. Bayangke kesele Bapak Ibu. Tapi besok panjenengan di surga, nahmul akhirun al-awwaluna yaumal qiyamah. Kita datang akhir dewe tapi melebu swarga. Mohon maaf umat Nabi Nuh, Nabi Isa, umat Nabi Musa, kita duluan ya umat Nabi Muhammad masuk surga. Dan semua yang kita tidak boleh di alam dunia untuk memakannya, tapi kalau sudah masuk surga kita diberikan kebebasan. Termasuk minum khamar, wa anharun min khamrin ladatin lisyarabin. Besok disediakan sungai khamar yang sangat lezat ketika diminum dan tidak memabukkan. Makanya ibu dan bapak yang hadir, hidup di alam dunia bagi seorang mukmin, ad-dunya sijul mukmin. Kita ini seperti di penjara, opo-opo ra oleh, tapi besok kalau sudah meninggal bebas. Kita bisa mengkonsumsi apapun. Dan kenikmatan besok di dalam surga itu kenikmatan yang tak terbatas. Wa idza ra'aita tsumma ra'aitan na'ima.
surga semakin dinikmati, semakin nikmat, semakin nikmat. Kalau kita di alam dunia makan daging ayam pertama kali enak, tapi kalau makan daging ayam sebulan suwe-suwe yo belum. Kalau di surga beda cerita, sekali makan daging, very nice, enak. Makan lagi, enak tenang. Istilah bosen itu enak Bapak Ibu. Kalau sekarang kita berumah tangga, lihat istri pertama kali nikah, wadidaw. Anak satu, wow. Anak dua, wow. Anak lima, iya. Berubah kadang-kadang. Tapi besok kalau di surga, lihat istri, lihat suami, bojoku ayu nih. Dilihat lagi, soyo ayu. Dilihat lagi, makin sayang. Makanya kenikmatan di surga itu kenikmatan yang tak terbatas. Dan besok di surga kita tidak usah beramal soleh, sudah tidak usah sholat lagi, tidak usah puasa lagi, tidak usah darus lagi. Kata Imam Ali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, wa ghaddan, dan besok di akhirat hisabun wala amal, waktunya dihisab, mendapatkan ganjaran dan tidak ada lagi untuk melakukan amal soleh. Dan panjenengan besok ketika masuk surga, nyon ngapunten, jangan kayak di dunia, wah awake dhewe pekewu, bangun rumah tanggane ngomong, alah gur warisan nek magi. Di alam dunia beli mobil baru, beli motor baru, tanggane langsung ngomong, alah gur kreditane sombong. Santai. Besok di surga seneng kabeh sini Bapak Ibu. Dijelaskan di dalam Quran surah Al-Hijr, wa naza'na ma fi sudurihim, orang-orang yang masuk ke dalam surga di dalam hatinya sudah diangkat oleh Allah min ghillin ikhwanan, rasa dengki kepada saudaranya itu hilang. Jadi walaupun saudaranya tinggal di surga Firdaus, kita di bawahnya, kita nggak ada rasa iri, itu nggak ada. Walaupun saudaranya bidadarinya 70 bidadari, karena dia seorang mujahid, kita bidadarinya cuma 3, kita juga nggak iri. Jadi isinya senang-senang saja di alam dunia, di surga. Dan kenikmatan tertinggi besok di dalam surga, wujuhu yauma idzin nadhirah, wajah mereka akan bahagia dan senang, ila rabbiha nadhirah, disebabkan ketika di dalam surga mereka bisa melihat Allah. Dan kita hidup di alam surga kekal, khalidina fiha abadan, kekal selamanya. Dijelaskan oleh Allah, orang yang ada di surga itu, ya, wa inna lakum antasihu fala taskamu abadan, jenengan besok di surga sehat terus, ra mungkin loro wato, pilek, mules, ra mungkin to niku. Apane sing ngeri-ngeri, autoimun, kanker, diabetes, ra mungkin, Bu. Sehat terus. Wa inna lakum antahyu fala tamutu abadan, jenengan besok hidup selamanya, tidak mungkin mati lagi. Wa inna lakum antasibbu fala tahramu abadan, jenengan sesuk enom terus, ganteng terus, gagah terus, ra mungkin keriput, ra mungkin kuanan, itu ra mungkin. Kemudian Ibu dan Bapak, wa inna lakum antanna'u fala tab'asu abadan, dan jenengan isine gur senang, bahagia, tidak ada rasa sedih Ibu dan Bapak. Nah Ibu Bapak yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan benar kita hanya bisa melihat Allah ketika kita sudah meninggal. Karena dalam hadis riwayat Muslim, ta'allamu, ketahuilah oleh kalian, annahu, bahwasannya, lan yara ahadun minkum rabbuhu azza wa jalla, salah satu di antara kalian tidak mungkin bisa melihat Allah hatta yamut, kecuali panjenengan meninggal dulu. Jadi di dalam hadis ini dijelaskan begitu indahnya surga. Lalu tiba-tiba dalam hadis tadi, Ibu dan Bapak, ada pertanyaan, liman hiya ya Rasulullah, untuk siapa surga tersebut? Nah, di sini ada pelajaran, hendaklah kalau kita tidak tahu sebuah urusan, maka jangan segan-segan untuk bertanya pada ahli. Makanya Ibu dan Bapak, dalam Al-Quran dijelaskan, fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun,
kepada ahlinya apabila panjenengan ini tidak mengetahui dalam sebuah urusan. Dan dalam Quran surat An-Nisa dijelaskan, fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila panjenengan berselisih terhadap sesuatu perkara, farudduhu ila Allah wa Rasul, maka kembalikanlah perkara ini kepada Allah dan Rasulnya. Di sini ada pelajaran. Kalau kita ngaji di zaman sekarang itu jangan sembarangan. Karena kata Nabi Muhammad SAW, sayati 'alan nas, akan datang kepada manusia sanawa yang tahun-tahun ini khadda'atun yusaddaqu fihal kadhib, yaitu dipenuhi dengan dusta-dusta, wa yukadzibu fiha shadiq, orang ini benar-benar orang jujur tapi sama orang-orang dicap sebagai orang-orang yang berdusta. Wa yu'tamanu fihal kha'in, orang ini ternyata orang-orang yang amanah tapi dicap oleh orang-orang sebagai pengkhianat. Dan di zaman-zaman ini qila wa ma Ruwaibidah, akan datang kaum Ruwaibidah. Qala, siapa Ruwaibidah ini? Ar-rajul, laki-laki, tafihu fi amril ammah, dia ini orang yang bodoh tapi diberikan wewenang untuk mengurusi banyak orang. Nah, ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kalau kita ngaji ternyata ada beberapa kriteria yang harus kita pahami. Dijelaskan kalau kita ingin tanya sesuatu kepada seorang ustaz, kalau pengen tanya sesuatu kepada seseorang yang katanya orang-orang yang alim, ada ukurannya. Kata Ibrahim An-Nakhi, kanu ida atau warrajul liyakhudhu anhu, kalau panjenengan akan mengambil ilmu dari seseorang, perhatikanlah 3 perkara ini. Yang pertama, nadharu illa hadiyuhu, perhatikan akidahnya, bagaimana dia keyakinannya. Yang kedua, wa ila samtihi, perhatikanlah akhlak dan kelakuannya. Dan yang ketiga, wa sholatuhu, dan perhatikanlah yaitu ibadahnya, ibu dan bapak. Dan hindarilah panjenengan ngaji kepada 4 orang ini. 4 orang ini jauhilah. Ini yang disampaikan oleh Imam Malik. Yang pertama, safi'in mu'allimis safah, menjauhi orang yang bodoh dan terkenal orang ini terkenal dengan kebodohannya, artinya tidak berilmu. Yang kedua, wa sahibi hawa yaduhu ilaihi, dia ini ternyata ketika mengajar senang mengajak untuk melampiaskan hawa nafsunya. Jadi ketika ngajar senang ngerasani ustadz yang lain dan sebagainya gitu. Kemudian yang ketiga, warrajul ma'rufun bil kadhib fil hadisin nas, yaitu yang ketiga adalah orang-orang yang terkenal dia ini di lingkungan masyarakatnya suka berdusta. Dan yang keempat, warrajul lahu fadlu wa salahu la ya'rifu ma yuhaddisu bihi, jauhilah orang-orang yang dia soleh alim tapi ketika ngajar dia tidak paham tentang materi yang dia sampaikan. Makanya ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, dari 2 ucapan tadi dari Imam Malik dan satu lagi dari Ibrahim An-Nakhi, maka kalau kita ngaji setidaknya ada 7 poin ini yang bisa kita perhatikan. Pertama, carilah ustadz yang dia akidahnya lurus. Yang kedua, pribadi kelakuannya wapi. Ketiga, ibadahnya juga bagus. Yang keempat, dia tidak bodoh, dia paham dengan yang dia ucapkan. Yang kelima, dia ceramah benar-benar ikhlas, bukan nyari jamaah sebanyak-banyaknya dan sebagainya. Kemudian yang keenam, dia terkenal di masyarakatnya orang yang jujur bukan pendusta. Dan yang nomor 7, dia ahli memang di bidangnya. Bisa diterima nih ini. Makanya di dalam masyarakat kadangkala ada benturan. Ustadz yang ngaji tematik dan ngaji kisah dibentur. Ojo ngaji KBKI lah, tematik kira penting. Ngaji itu harus urut ini loh. Dua-duanya penting Bapak Ibu. Dua-duanya penting, saling melengkapi. Contoh, ketika ada kasus Heri Wirawan yang dia ini seorang ketua yayasan
kemudian nilep dana bos dan melakukan pelecehan terhadap anak didiknya, ini diangkat menjadi kasuistik sebuah kajian. Apa hikmahnya? Kalau boleh sekolah dikasih tahu standar-standarnya. Ada 8 standar kompetensi ketika kita akan memasukkan anak kita ke sekolah tersebut. Ojo sembarangan ngeleboke, sing penting gratis. Contoh kasus, ada BBM mengoplos, diangkat di kajian tematik. Bagaimana? Yaitu dalam melakukan transaksi jual beli. Mana yang transaksi yang dibolehkan, mana transaksi yang tidak dibolehkan. Dikupas hikmahnya. Bisa diterima nih. Jadi semuanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi nyungapunten, saya kan ngisi di Cipto Mulyo Punding juga rutin. Di sana urut. Yang ngaji kitab Zalalain tafsir ada, yang ngaji fikih ada, ngaji tematik ada, ngaji sirah ada. Jadi semuanya ada lengkap. Jadi nanti tinggal milih jamaahnya. Oh ini hari Senin ngaji kitab tafsir, monggo. Oh ini hari Selasa ngaji kitab fikih, monggo. Oh ini kalau dalam dunia perkuliahan kan ada namanya kapitas lekta, yaitu membahas perkara-perkara permasalahan yang ada di dalam masyarakat yang kita kenal dengan kajian al-maudhu'iyah atau dikenal dengan tematik. Jadi semuanya punya porsinya masing-masing. Yo jenengan tetap ngaji kitab urut, tapi kadangkala menambah wawasan pengetahuan dengan kajian tematik. Jadi semuanya jalan. Bisa diterima ini. Nah ibu dan bapak, saya juga kaji kitab di Riyadhus Shalihin ya. Ini sudah sampai Babut Tobah. Dan semua kajian kitab saya PPT-kan semuanya. Nah bapak ibu, saya ngasih tematik saja. Ini tak kelompokkan. Ada Al-Quran, hadis, keluarga, fikih, parenting, akidah, kemudian adab. Jadi lengkap. Misalnya saya membahas tema hadis ini, saya masukkan ke tematik folder hadis. Besok misalnya membahas tentang fikih memasuki bulan Ramadan, saya masukkan ke folder tema fikih. Jadi sudah terstruktur semuanya. Nah ibu bapak, kita kembali ke materi tadi. Jadi ketika kita ngaji, monggo setidaknya si ustadz ini ketika dia menyampaikan ada dalilnya. Ada dalilnya, akidah semuanya jelas seperti itu. Jadi kan lebih paham. Masih kuat ya, tinggal 14 menit lagi. Nah selanjutnya kita bahas hadis yang pertama. Dalam hadis tadi, siapa calon penghuni surga? Kata Nabi, liman atabal kalam, orang-orang yang ketika masih hidup dia pandai menjaga omongannya. Makanya ibu dan bapak yang hadir, hati-hati dengan mulut kita. Aksiru ma yudkhilun nas annar. Kebanyakan manusia dimasukkan ke dalam neraka al-ajwafan, disebabkan oleh 2 lubang, yaitu al-fahmu wal farju, yaitu lubang kemaluan dan lubang mulut. Dan seandainya catatan amal soleh manusia dibuka, aksaru khotoya ibnu Adam, maka di sana akan ditemukan berbagai kesalahan dan dosa filisanihi yang disebabkan oleh ucapannya. Makanya ibu dan bapak yang hadir, oleh Nabi Muhammad dijelaskan tentang bab puasa juga. Laisa siyam minal akli wasarbi. Puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus. Innama siyam minal lagwi warrafas. Tapi puasa itu yaitu menahan ucapan kita agar tidak melukai perasaan orang lain. Hati-hati. Kasuistik beberapa kejadian kriminal pembunuhan itu juga disebabkan oleh apa? Mulutnya. Nek ngomong jeplak ora disari, nek ngomong menyakitkan. Banyak sekali kasuistik terjadi pembunuhan oleh disebabkan lisannya. Oh airnya sudah keluar ya, berarti tinggal 12 menit lagi. Jadi poin yang pertama itu. Yang selanjutnya, poin yang kedua, karena mengingat waktu yang terbatas, calon penghuni surga yang kedua dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, selain menjaga omongan, wa'at amma ta'am, orang ini ketika masih hidup nyah-nyoh. Dan ingat Bapak Ibu, ada 4 amalan yang dicintai oleh Allah. Salah satunya autatrudu anhu ju'an. Orang ini yaitu suka menghilangkan laparnya saudaranya.
Makanya kalau di Uni Emirat Arab, mereka ini selesai makan di restoran, mereka ini selesai jajan, mereka rebutan ke kasir, aku sing bayar. Karena mereka paham menghilangkan laparnya seorang mukmin itu termasuk amalan yang luar biasa. Itu kalau di Uni Emirat Arab rebutan sing bayari sopo. Kalau di Boyolali gimana Pak? Pendeli ini sing bayari sopo. Nah ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sedekah ini bukan urusan kaya atau urusan miskin. Orang yang sedekah itu urusan mental. Ini ada jamaah saya di daerah Al Mumin Fajar Indah. Beliau ini sehari-harinya jualan endok. Kalau saya ngisi kajian, celengannya udah penuh, Pak Dede aku titip bawa ke Panti Asuhan Nur Hidayah ya. Oh siap. Ternyata isinya receh 500, 200, 300. Jadi orang yang bersedekah itu bukan nunggu kaya dulu. Urusan mental sedekah itu. Kalau dia ini mentalnya pelit, soyo sugi ya soyo pelit. Tapi nek memang orangnya it'amut ta'am, senang berbagi walaupun dia tidak punya apa-apa. Punyanya kates yo ngei kates, punyanya apa dia senang berbagi. Nah ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, dan Nabi memberikan label yang baik. Kata Nabi Muhammad SAW, khiyarukum, orang yang paling baik di antara kalian, man at'ama ta'am, orang yang suka memberikan makanan. Nah ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalau kita memberi makanan atau sedekah nggak usah terlalu jauh-jauh lah, yang dekat-dekat saja ibu dan bapak, kepada saudara, kepada tetangga. Karena banyak postingan di sosmed di Semarang yang mereka ini orang-orang miskin diberikan makanan malahan pada dibuang, yang mereka ambil cuma lauknya saja ibu dan bapak. Kemarin saya ngisi di rumah sakit UNS Bapak Ibu acara Tarhib Ramadan, ada wakil direksi namanya Dokter Coana. Dia itu tanya, Pak, jadi sebenarnya urutan sedekah itu bagaimana? Maka saya jawab, dalam Quran surat Al-Baqarah, sedekah itu yang pertama falil walidain, orang tua kita dulu. Yang kedua wal aqrabin, orang yang terdekat dengan kita. Baru yang ketiga wal yatama, yaitu anak-anak yatim diutamakan. Baru orang miskin. Jadi ibu dan bapak yang hadir, kalau kita ingin berbagi, cari dulu anak-anak yatim dulu daripada orang yang miskin. Nah kemudian yang ketiga, tinggal satu lagi. Ini tinggal 9 menit lagi. Ciri penghuni surga yang ketiga adalah wa'ada masyam, yaitu orang-orang yang ketika masih hidup ternyata orang ini senang melakukan puasa. Dan kita sudah tahu semua, salah satu a'malin laisa laha mawazinuhu yaumal qiyamah. Ada 3 amalan yang besok di akhirat ternyata oleh Allah tidak akan ditimbang li'adhamatiha, karena saking besarnya amalan ini. Dijelaskan salah satunya yaitu wasaimun, orang yang berpuasa, wasabirun, orang-orang yang sabar, wal afuna anin nas, orang-orang yang suka memaafkan saudaranya. 3 amalan ini besok ganjarannya langsung Allah yang memberikan. Wasabirun, orang-orang yang sabar sudah jelas. Dalam Al-Quran, ajrahum bighairi hisab, orang sabar itu pahalanya tanpa batas. Kemudian yang kedua, orang yang memaafkan ya sudah jelas. Faman afa wa aslah, orang yang suka memaafkan, fa ajruhu 'alallah, pahalanya langsung Allah yang memberikan ganjarannya, termasuk orang-orang yang dia ini melakukan puasa. Nah ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kita sudah paham semua lah, bahwasannya orang-orang yang senang puasa selain ciri-ciri pewaris surga, dia ini termasuk orang-orang yang akan diberikan kesehatan oleh Allah. Makanya Nabi Muhammad itu selama hidupnya sakitnya cuma 2 kali, ketika diracuni seorang perempuan Yahudi dan sakit ketika menuju kematiannya. Nabi itu meninggalnya badannya masih sispek,
Dan Nabi ketika wafat, di rambutnya ubannya sangat sedikit. Salah satu tips Nabi itu sehat, beliau ini sangat mengontrol semua makanan yang masuk ke dalam mulutnya. Kalau dihitung-hitung, Nabi itu puasa Senin Kemis terus, seminggu 2 kali, berarti kalau sebulan 2 kali 4, 8 hari. Ayamul bidnya 3 hari, 8 tambah 3, 11 hari. Jadi Nabi Muhammad itu puasanya minimal sebulan itu 11. Bisa dibayangin Nabi nek sehat yo ora gumun, Pak. Nek kita kan baca ya, Pak. Jajan rono, jajan rene. Nah, Ibu Bapak, makanya semua penyakit itu asalnya dari mulut. Kalau tidak salah makan ya salah ngomong, Bapak Ibu. Terakhir Ibu dan Bapak, nomor 4, wa shallalillahi billaili wan nasu niyam. Ciri orang yang dimasukkan ke dalam surga yang nomor 4 ketika masih hidup, ternyata dia ini suka sholat di malam hari. Bahkan dalam Quran surah Ad-Dariyat dijelaskan, kanu qalilan minal lail ma yahjaun. Orang ini kalau di malam hari mereka ini sangat sedikit sekali untuk tidurnya. Dan termasuk kebiasaan orang soleh sebelum kita, alaikum bi qiyamil lail, kata Nabi, jagalah oleh kalian yaitu sholat di malam hari. Fa innahu da'bu sholihin qablakum, karena sholat di malam hari termasuk tradisi kebiasaannya orang-orang soleh. Jadi kalau dia menganggap dirinya soleh tapi nggak pernah sholat qiyamul lail atau tahajud, maka sungguh dia ini tertipu oleh perasaannya, Bapak Ibu. Nah, Ibu Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, urusan sholat itu tidak gampang. Boro-boro yang sunnah, yang wajib saja banyak yang meninggalkan. Tahun 2019 dilakukan survei oleh Muslim Report ya, pada tahun 2019. Ternyata orang Indonesia yang mau sholat cuma 38,9%. Jadi kalau dibikin grafik Ibu dan Bapak, orang Indonesia yang beragama Muslim itu 87%. Yang mau sholat itu cuma 39%. Yang 61% sholatnya berling nek kober ora eling nek eling. Gitulah Bapak Ibu. Hal ini sudah diprediksi oleh Allah, fa khallafa min ba'dihim, akan datang penerus setelah kalian, khalfun, generasi, adha'us shalah, mereka ini suka menyepelekan salat, wa tabahu syahwat, dan mereka ini suka nuruti hawa nafsunya. Oleh Allah sudah dijelaskan, sungguh akan datang yaitu penerus orang-orang yang suka menyepelekan salat. Makanya iblis ini tepuk tangan gembira. Iblis sudah ngomong, fabima agwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim, ya Allah, karena engkau telah menghukumi hamba sebagai makhlukmu yang hina, maka sungguh hamba akan menghalangi anak keturunan Adam dari jalanmu yang lurus. Wala tajidu aktsarahum syakirin, ya Allah, engkau tidak akan menemukan orang yang bisa istiqomah kecuali jumlahnya sedikit. Tapi Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ada nasihat di dalam kitab 10 Salam. Nasihatnya ini Bapak Ibu, fayaqra'u qadru ma la yuzibu tanfirul qaum 'anil jamaah. Hei para imam, janganlah kalian membuat trauma para jamaah sehingga para jamaah ini meninggalkan masjid, disebabkan imam ini membaca bacaan yang terlalu panjang. Li'anna tafsirul jamaah, memperbanyak jamaah di masjid, afdal, lebih utama, min taqwilil qiraah, daripada memperpanjang bacaan. Jamaahnya makin banyak itu lebih utama daripada bacaan sholat yang terlalu panjang. Bisa diterima nih ini. Nah, Ibu Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ini terakhir pertengahan gitu. Maka yang tersisa tinggal pemain inti ya Bapak Ibu.
Kesimpulannya apa Pak Dede ceramah ini? Ibu dan Bapak, dalam hadis riwayat At-Tirmidzi tadi, pertama Nabi menjelaskan tentang fasilitas surga. Ada ruangan yang orang di dalam bisa melihat keluar, orang yang di luar bisa melihat ke dalam. Lalu ada orang Arab Badui bertanya, ya Rasulullah, untuk siapa surga ini? Kata Nabi, yaitu liman atobal kalam. Surga ini akan diberikan kepada orang yang dia ini suka menjaga mulutnya. Makin tua itu enggak makin bagus nih kebanyakan ngomong. Betul apa betul Bapak Ibu? Nek kakek ngomongnya susah. Mulai dikendalikan. Saya juga sama Bu, di kantor di apa wis ndak seaktif usia 20 kan. Bisa cukup wae ngomong saperlunya. Kemudian kata Nabi, wahai fulan, surga ini untuk siapa? Yang kedua, wa an'amut ta'am, untuk orang yang suka memberikan makanan. Jadi ibu dan bapak, kalau panjenengan sampai detik ini peliteran jamaah, gak pernah ngasih ke siapa-siapa, gak pernah sedekah, yo cita-cita masuk surganya jangan terlalu tinggi yo. Bisa diterima gitu. Dan ingat, kalau sedekah itu gak usah yang jauh-jauh dulu, yang dekat-dekat dulu. Yang ketiga, ibu dan bapak, Nabi mengatakan mas surga itu yang ketiga, wa ada nasyam, untuk orang yang suka berpuasa. Berarti kalau bisa bapak ibu puasa di bulan Ramadan ini jangan stop ke Ramadan toh. Artinya nanti selesai Ramadan yo raketan poso Senin Kemis, Syawal yo jangan lupa. Karena kalau panjenengan masih menjaga puasa termasuk calon pewaris surga. Kalau makan terus nih tuone gede banget ya kosong kok malah. Dan yang terakhir, wa shallalillahi billail wan nas niyam. Ciri orang yang akan mewarisi surga malam hari itu orang ngeboh tangi raketan 2 rakaat. Jadi kalau panjenengan sekarang bablas ra tau salat tahajud, yo jangan cita-citanya terlalu tinggi. Enggak usah banyak-banyak lah, cukup 2 rakaat witir 1 selesai. Jelas apa jelas nih? Intinya dapat nggih? Sudah masuk nih. Betul nggih? Saya akhiri wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi kajian awal sore pada kesempatan sore hari ini. Kepada beliau Bapak Ustaz Dede Wahyudin SPD yang kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara ditutup,